wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada moderator dan segenap sivitas akademika Institut Madani Nusantara yang telah mempersilahkan saya bisa bertemu dengan para mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, betul Pak? Ya, betul. Ya, jurusan Ekonomi Syariah pada sore hari ini di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis ya. Ini pertemuan kita yang pertama, meskipun kita tatap muka secara daring, tapi tidak mengurangi rasa semangat atau mengurangi rasa keingintahuan kita tentang studi kelayakan bisnis di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Ya, sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu untuk demi kelancaran perkuliahan pada sore hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk sore hari ini, saya mau share RKPS-nya dulu ya, RPS-nya dulu. Sebentar, mana ya? Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Bu. Oke. Ini untuk SAP atau Satuan Acara Perkuliahan, RPS, biasanya disebut RPS juga, dalam satu semester di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Ini ada 16 kali pertemuan atau 16 materi termasuk UTS dan UAS. Ya, bisa dilihat di sini di pertemuan pertama mengenai pendahuluan dulu, kita mukadimah dulu. Dan subpokok bahasannya ada pengertian perusahaan, kemudian tahapan studi kelayakan bisnis, aspek-aspek, kemudian hasil atau output yang dihasilkan dari studi kelayakan bisnis. Kemudian ada juga aspek pasar. Ya, kita harus mengetahui pasar mikro dan makro di zaman sekarang ini, di era sekarang ini, dilihat dari pengertiannya, terus mengukur dan meramal atau forecasting, bagaimana keadaan pasar di era saat ini, dan menentukan market potensial. Ya, ada aspek pemasaran juga, cara memasarkan produk di studi kelayakan bisnis, strategi pemasarannya gimana, analisis persaingannya bagaimana, dan aspek teknik dan operasi. Itu ke teknisnya ya, lebih ke teknisnya. Kemudian ada juga aspek manajemen, pengertian manajemen. Kalau di mahasiswa ekonomi itu tidak luput dari kata manajemen, memanage ya. Manajemen itu tidak luput dari anak-anak ekonomi. POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, itu 4 aspek yang harus dipahami. 4 aspek manajemen, fungsi-fungsi manajemen. Ada aspek sumber daya manusia, kemudian UTS, lanjut ke bawah aspek keuangan, aspek ekonomi sosial dan politik, kemudian aspek hukum dan lingkungan hidup tentang SKB, penyusunan laporan, dan presentasi laporan SKB. Biasanya gitu. Biasanya mahasiswa itu kita beri waktu untuk presentasi atau enggak membuat. Saya biasanya kalau UTS atau UAS itu mereka membuat proposal rancangan pembuatan bisnis online, ataupun misalnya nanti dibuat kelompok. Untuk UTS dan UAS-nya biasanya saya seperti itu membuat proposal bisnis. Nanti itu mereka boleh melakukannya, maksudnya bisa langsung terjun ataupun cuma rancangannya aja gitu. Ya. Nah, ini ada referensi buku ya. Ada Studi Kelayakan Bisnis, judulnya edisi kedua, karangan Husain Umar tahun 2003, Studi Kelayakan Bisnis juga, Yakob Ibrahim, Studi Kelayakan Bisnis, dan Business Plan. Ada 4 buku referensi yang bisa para mahasiswa cari untuk sumber referensi materi. Ya, itu mungkin untuk RKPS-nya. Untuk RPS-nya kita masuk ke materi ya.
Oke, mulai masuk ke materi. Studi kelayakan bisnis. Dari rekan-rekan mahasiswa, ada yang mau mengutarakan pendapat? Apa sih studi kelayakan bisnis? Coba, ada yang mau memberikan pendapat? Atau saya tunjuk? Siapa yang mau? Sebelum saya memberikan materi, menurut pendapat teman-teman mahasiswa saja, apa itu studi kelayakan bisnis? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab. Boleh. Siapa ini? Sylvia. Mangga Sylvia. Kegiatan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau proyek bisnis dengan penekanan pada identifikasi potensi masalah. Jadi SKB itu menentukan layak atau tidaknya untuk memulai usaha. Gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi yang lain? Coba, satu lagi deh. Saya butuh satu jawaban lagi. Boleh menjawab? Siapa? Saya Muhammad Yunus. Iya, boleh. Silahkan. Studi kelayakan bisnis ialah analisis dari suatu usaha yang akan dijalankan untuk kedepannya supaya meminimalisir resiko dan untuk mencapai target dan tujuan. Ya, terima kasih untuk jawabannya dari pengertian studi kelayakan bisnis ya. Dari dua pendapat itu benar ya untuk pengertiannya. Jadi memang untuk menilai ya, dari studi kelayakan bisnis ini fungsinya untuk menilai apakah si bisnis dari suatu perusahaan itu layak dilakukan ataupun tidak gitu ya. Jadi ada analisis beberapa poin yang harus dinilai gitu ya. Masuk ke pengertian perusahaan dulu. Ya, dari unsur terkecil dulu. Nih, perusahaan ya, dalam membangun sebuah perusahaan itu tentu sangat penting untuk memahami terlebih dahulu mengenai pengertian, terus jenisnya dan fungsinya. Jadi dengan begitu akan lebih mudah untuk mengembangkan semaksimal mungkin perusahaan tersebut. Ya, bisa dilihat perusahaan adalah tempat kegiatan produksi yang dilakukan serta berkumpulnya semua faktor produksi. Perusahaan yang terdapat secara resmi dalam pemerintahan maka akan memiliki badan usaha perusahaannya. Jadi pada dasarnya setiap perusahaan itu mempunyai tujuan yang sama, ya, memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan modal yang serendah-rendahnya. Keuntungan maksimal modalnya sedikit, gitu ya, dari setiap kegiatan operasional perusahaan. Ya, dari setiap kegiatan operasional perusahaan. Jadi siklus perusahaan itu seperti itu, ya, mempunyai tujuan yang sama, pasti ingin profit dan keuntungan. Ya, biasanya sebuah perusahaan ini akan memiliki catatan administrasi yang khusus mengenai struktur biaya, proses produksi, dan memiliki pihak yang bertanggung jawab atas segala risiko usaha. Jadi memang ada yang menghandle-nya di bagian-bagian dari setiap perusahaan. Ada manajemen sumber daya manusianya, terus analisis resikonya ada, dan produksi misalnya, dan lain-lain ya. Kemudian, ini tentu tidak bisa sembarangan dalam mengembangkan perusahaan ya, karena ada berbagai hal yang harus dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik. Jadi memang harus ada rancangan terlebih dahulu untuk membangun suatu perusahaan. Oke, ini masuk ke jenis-jenis perusahaan. Ada perusahaan dagang, ada 5 ya. Perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan ekstraktif, perusahaan agraris, dan perusahaan industri. Bentar, saya buka PPT. Nah, perusahaan dagang dulu deh. Perusahaan dagang itu apa? Perusahaan yang menjadikan penyalur untuk barang hasil, yang mendagangkan barang-barang, produksi, dan produsen kepada konsumen. Itu perusahaan dagang. Berarti perusahaan dagang itu menghasilkan apa? Barang. Ya, produknya itu barang. Oke. Kalau perusahaan jasa gimana? Berarti produknya jasa.
Kalau perusahaan dagang misalnya produk makanan gitu, yang diantarkan dari produsen ke konsumen gitu. Kalau jasa, misalnya joki bisa, joki pengetikan misalnya, atau ojek online itu kan jasa, nggak ada barangnya kan, jasanya dia mengantarkan kita dari tempat satu ke tempat yang lain, itu perusahaan jasa. Jadi tidak ada bentuknya tapi kita mendapatkan manfaatnya, gitu ya. Kemudian perusahaan ekstraktif yang mengambil atau badan yang mengambil berbagai hal yang berasal dari alam secara langsung, misalnya pembuatan garam, pengambilan rumput laut, penangkapan ikan, jadi yang alam-alam, yang berhubungan dengan alam. Agraris, perusahaan agraris yang bergerak di bidang kayak perkebunan, pertanian, perikanan, hasil-hasilnya nanti dijual, gitu ya. Kalau perusahaan industri, biasanya yang kayak otomotif, perusahaan industri. Menghasilkan yang besar, perusahaan industri kayak mesin-mesin, itu masuknya ke perusahaan industri. Ataupun bahan-bahan pakaian misalnya, kain, garmen, yang kayak gitu. Nah, ini ada 5 fungsi perusahaan. Yang pertama, fungsi ekonomi. Ada fungsi akuntansi, fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi personalia. Fungsi ekonomi ini, yaitu sebuah perusahaan memiliki tugas utama. Tugas utama yang memonitoring. Jadi, di fungsi ekonomi ini berarti dia center of the company, ya, menjadi pusatnya siklus perusahaan, siklus kegiatan perusahaan. Itu di fungsinya, yang pertama ekonomi. Yang kedua akuntansi, pencatatan laporan keuangan itu harus rinci, ya, misalnya pemasukan, pengeluaran, misalnya membeli mesin-mesin, barang-barang produksi, gitu, bahan baku dan lain-lain, itu termasuk ke fungsi akuntansi, pencatatan. Fungsi produksi yang menciptakan, yang menambah fungsi dari barang tersebut. Produksi itu, ya, disesuaikan dengan bidang perusahaan yang bergeraknya. Kemudian fungsi pemasaran. Nah, setelah diproduksi barang jadi nih, berarti dipasarkan supaya para konsumen itu tahu produk kita, gitu ya, tahu produk kita dengan berbagai cara strategi pemasaran, bisa diiklankan, atau sekarang lagi tren endorse, ya, Instagram, TikTok. YouTube iklan juga kan suka ada tuh. Nggak hanya dulu kan kalau misalnya mau mengiklankan atau pemasaran di TV aja biasanya kan. Nah, sekarang bisa di media platform sosial media itu banyak. Oke. Kemudian fungsi personalia itu SDM-nya, merupakan pegawainya atau personelnya. Jadi 5 fungsi perusahaan ini harus berkesinambungan, harus saling membantu lah istilahnya, agar terciptanya suatu perusahaan yang maju, ya. Personalia yang SDM-nya harus baik, harus bisa, pekerjanya harus diperhatikan juga gitu oleh perusahaan. Lanjut ke pengertian bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau juga organisasi yang melingkupi aktivitas produksi, penjualan, atau juga pertukaran barang atau jasa, ya, dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba, ya. Jadi bisnis itu sebenarnya memang tujuannya untuk apa? Profit dan laba, ya. Bisa dalam perorangan atau misalnya buat company, organisasi, misalnya 5 orang, 10 orang, dia punya tim gitu untuk mengurus bisnis tersebut. Sebelum lanjut, di sini ada yang udah berkecimpung ke dalam dunia bisnis, online shop mungkin, atau yang lainnya, ada? Ada nggak? Ada, Bu. Apa? Siapa nih? Bisnis apa nih? Saya Yunus di bisnis percetakan. Bisnis percetakan. Percetakan, berarti ada tokonya ya? Kita punya
belum punya toko sih, baru kita lempar ke orang lain gitu. Oh, lempar ke orang. Tapi ada online shop-nya nggak? Online shop kebetulan di bidang lain ada. Oh, apa tuh? Kalau boleh tahu. Sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Ya. Bedanya apa tuh? Maksudnya untuk keunggulan dari Sunlight, Mama Lemon, apa tuh? Kalau kita sabun itu meracik sendiri dari bahan-bahan kimia juga. Terus untuk perbedaan untuk ke Sunlight sama produk-produk brand yang udah terkenal mungkin agak sedikit jauh ya Bu dari kualitas. Mungkin di sini saya menawarkan dari segi harga yang memang di bawah pasaran dan juga kualitas tidak begitu bisa beradu lah dari segi kualitas. Homemade dia berarti ya? Iya. Namanya udah ada namanya belum? Untuk di online shop ada Uniqlo. Oh, nama sabunnya itu? Iya. Oke, bagus. Udah punya bisnis online shop, bagus nih. Harus dipertahankan. Dulu juga saya pernah tuh pas waktu pandemi itu lagi susah-susahnya masker ya. Masker yang putih, tahu masker sensi itu lagi susah-susahnya. Terus ada saya nyari produsen yang membuat masker bentuknya sensi sama yang putih, duckbill gitu, tapi bisa di reusable, maksudnya bisa dipakai ulang gitu. Jadi bisa dicuci, dijemur, nanti dipakai lagi kayak masker kain pada umumnya, tapi bahannya kayak masker duckbill sensi yang warna putih gitu. Itu bisa juga. Dulu juga pernah sama teman-teman saya, rekan-rekan saya waktu saya kuliah itu online shop juga, jualan bakso aci. Jadi itu perbedaannya itu dari yang lain dari segi harga lebih murah juga, sama kualitas bahannya beda juga. Di dalamnya tuh di dalam bakso acinya tuh itu ada kayak merconnya gitulah. Pokoknya lagi booming-boomingnya makanan pedas dulu tuh. Gitu. Jadi itu bagus ya. Kalau di zaman sekarang itu memang butuh yang namanya bisnis gitu. Pemasukan dari pekerjaan kita yang utama gitu ya. Lanjut ke pengertian studi kelayakan bisnisnya yang tadi ini bisa dibaca aja nanti. Kegiatan yang dijalankan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang bisnis atau usaha yang akan dijalankan. Ya, nanti dibaca aja itu. Kemudian ada tujuan studi kelayakan bisnis. Ya. Yang pertama, mengurangi resiko terjadinya kerugian. Kenapa bisa mengurangi resiko terjadinya kerugian? Karena ya sudah dianalisis terlebih dahulu. Ada tim-timnya. Jadi kerugian itu bisa terorganisir lah, terminimalisir. Resikonya tidak terlalu besar. Meskipun memang ada sebenarnya, tapi tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua, memudahkan perencanaan ke depannya. Ya, jadi kalau memang sudah dirancang, tahu step-step selanjutnya yang harus dilakukan apa gitu. Ya. Kemudian memudahkan dalam pelaksanaan kerja karena sudah di planning kan apa saja yang harus dilakukan, maka pelaksanaan kerja akan lebih mudah. Memudahkan dalam pengawasan bisnis dan memudahkan dalam pengendalian bisnis. Ya, lanjut. Nah, manfaat studi kelayakan bisnis. Pertama, ada 4 poin. Yang pertama bisa memahami peluang, ya. Kita jadi kalau misalnya kita udah punya bisnis, terus melihat kalangan masyarakat itu lagi maunya apa gitu, produk yang ingin dihasilkan tuh apa sebenarnya, yang lagi ngetren sekarang tuh apa. Jadi kita sebenarnya harus riset dulu keinginan masyarakat itu apa, ya, bisa lebih memahami peluang. Yang kedua, menguji konsep bisnis kita, ya, konsepnya tuh harus udah matang, ya, baru kita bisa terjun membuat suatu produk. Kemudian menambah kepercayaan diri, ya, karena sudah di observasi mengenai kelayakan bisnis, jadi bisa lebih pede untuk menjalani bisnisnya. Kemudian keuangan dan modal, ya, bisa terorganisir dan terrealisasi lebih baik. Nih, ada tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama harus dilakukan, ini ada 6 poin penemuan ide, ya.
Makanya biasanya di suatu perusahaan itu ada tim kreatif. Ya, itu tuh mereka yang menggagas sebuah ide. Yang menggagas ide-ide pokoknya. Entah dalam segi pengemasan atau produk yang ingin dihasilkan apa, strategi promosinya bagaimana, dan lain-lainnya. Kemudian tahap penelitian. Nah, gak bisa kita langsung, aduh saya mau buat lampu misalnya. Lampu tapi menerangi alam jagat raya semuanya deh dalam radius berapa meter gitu. Tapi kan harus ada penelitian dulu. Kita harus riset dulu dari berbagai macam kompetitor. Ya. Kemudian tahap evaluasi, itu penting. Ya, jadi kita jangan hanya memikirkan apa sih keunggulan dari satu produk kita, tapi kita harus evaluasi juga apa kekurangannya. Ya. Kemudian ada tahap pengurutan usulan yang layak. Ya, pengurutan usulan yang layak dan tahap rencana pelaksanaan. Itu harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tahap pelaksanaan. Setelah kelayakan bisnis, studi kelayakan bisnis sudah dilakukan, maka bisa melakukan pelaksanaan dalam menjalankan bisnis. Oke. Nah, terdapat 3 golongan yang diuntungkan dengan adanya hasil dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pemilik bisnis, kreditur, dan manajemen perusahaan. Pemilik bisnis seperti owner-nya. Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan hasil dan analisis studi bisnis yang telah dilakukan. Jika pelaksanaan studi kelayakan bisnis mengalami kerugian, pemilik bisnis yang akan terpengaruh langsung dengan dampaknya. Ya, jadi karena mereka menginvest lebih banyak dan memang owner-nya gitu. Jadi berdampak banyak untuk pemilik bisnis atau owner-nya. Yang kedua, kreditur. Kreditur yang biasa menyediakan dana. Bank atau lembaga keuangan lainnya tidak ingin memberikan kredit atau pinjaman buruk karena proyek atau bisnis yang akan dihasilkan tidak layak. Jadi harus benar-benar. Kita misalnya mengajukan proposal bisnis nih misalnya ke bank. Itu harus benar-benar matang. Gitu ya. Harus matang. Perencanaannya dari segi profitnya nanti bagaimana, aspek kedepannya seperti apa, itu harus matang. Kemudian manajemen perusahaan. Hasil studi kelayakan bisnis adalah ukuran kinerja atau indikasi yang diberikan. Anda dapat melihat kinerja di hasil yang Anda capai, sehingga Anda dapat melihat tingkat kinerja manajemen dalam pelaksanaan proyek atau bisnis. Jadi harus dilihat dulu kinerjanya dari step pertama sampai akhir itu bisa jadi progres gitu. Ya, lanjut. Aspek pasar. Kita masuk ke materi aspek pasar. Nah, aspek pasar. Nah, ini ada yang bisa lihat ini di mana, daerah mana? Ada yang tahu nggak? Ini tuh yang kapal terapung. Kalau misalnya di Bandung itu ada floating market namanya. Kalau di Bandung itu. Jadi mereka menjajakan makanannya itu di atas perahu kayak gini. Itu salah satu strategi bisnis juga. Jadi menarik para konsumen untuk datang ke sana. Karena berbeda. Biasanya kan kalau menjajakan makanan itu di gerobak misalnya, ya, ataupun diam di tempat gitu. Ini di atas kolam pakai sampan seperti ini, pakai sampan. Nah, ini berdasarkan komoditas dagangannya, pasar dibagi menjadi 2 ya. Ada pasar tradisional dan pasar modern. Yang termasuk pasar tradisional itu kayak misalnya kalau di Bandung Gede Bage, Ujung Berung, itu pasar tradisional yang pasar sayur. Kalau pasar modern kayak mall, supermarket, minimarket itu termasuknya pasar modern. Ya. Nih, pasar tradisional hanya menyediakan barang konsumsi, sementara pasar modern menawarkan barang produksi, barang konsumsi, dan jasa. Itu termasuk juga berarti. Kayak ojek online itu termasuk karena jasa. Ya, jadi pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang jasa, mau barang, mau jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalannya uang. Gitu ya, itu pengertian pasar. Nah, demand dan supply, penawaran dan pendapatan. Nah, teori penawaran, ada yang masih ingat penawaran dan pendapatan?
Hukum penawaran dan pendapatan, coba ada yang masih ingat nggak? Ada yang mau mengutarakan pendapat teori penawaran bagaimana, teori permintaan? Oke, mulai ya, kita teori penawaran, masuk ke teori penawaran. Teori penawaran dan permintaan, bahasa Inggrisnya supply dan demand. Ya, supply dan demand. Dalam ilmu ekonomi itu menggambarkan hubungan-hubungan di pasar, kegiatan pasar, antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Ya, permintaan itu, contohnya misalnya saya mesan barang, baju misalnya ya, satu kodi permintaan. Saya pengen nawar juga gitu maksudnya. Penawaran harga. Itu bisa. Itu hukum permintaan dan penawaran. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Model ini memperkirakan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen, sehingga terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas. Jadi misalnya seimbang gitu ya, antara harga dan kualitas maupun kuantitas itu sama gitu. Ada yang mau menjelaskan nggak teori permintaan dan penawaran? Ada yang ingat nggak hukum permintaan dan penawaran? Ada yang mau menjelaskan? Kita masuk ke permintaan aja ya. Dalam teori permintaan, permintaan seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, karena dibutuhkan. Adapun pengertian permintaan, demand, kalau supply itu penawaran, adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu, yang disertai kesediaan dan kemampuan membeli barang tersebut. Ya, jadi permintaan itu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa di tingkat harga tertentu, misalnya yang dari mulai yang paling murah sampai yang mahal, selama periode tertentu, periode beda-beda. Nah, dalam permintaan itu terdapat prinsip fundamental ekonomi yang dikenal sebagai hukum permintaan. Nah, bunyinya seperti ini. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta atau dijual. Ya, dan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaan. Contohnya, misalnya harganya lebih murah di toko A, apa ya contohnya? Baju deh, toko A baju 25.000, toko B 30.000 atau 50.000 deh. Nah, permintaan di toko A itu otomatis lebih banyak, ya, karena semakin sedikit sejumlah barang diminta. Karena semakin sedikit jumlah barang yang diminta atau dijual dan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaan. Ya, gitu. Jadi kalau harganya semakin mahal, permintaan barang pun semakin sedikit. Pasti cari yang lebih murah kan? Kalau kita misalnya bertransaksi atau membeli barang, itu pasti cari yang lebih murah. Kemudian untuk supply, penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu, seperti halnya dalam permintaan yang terdapat hukum permintaan. Dalam penawaran juga terdapat hukum penawaran yang menjelaskan hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan dengan harganya. Ya, itu pengertiannya. Untuk hukumnya, hukum penawaran, jadi semakin rendah harga dari suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit penawaran atas barang atau jasa tersebut. Kalau misalnya semakin tinggi harga barang atau suatu jasa, maka penawaran barang atau jasa juga kondisinya ceteris paribus sama berarti. Ya, seperti itu. Lanjut ke bentuk-bentuk pasar. Saya lupa ini nggak input ke PPT. Saya jelasin aja. Ada pasar konkret ya dan pasar abstrak, ada dua. Pasar konkret ini sering disebut dengan pasar yang memiliki wujud fisik. Nah, kayak pasar tradisional, pasar modern, supermarket yang kayak gitu itu ada fisiknya, ada tempatnya.
pasar swalayan, pasar tradisional, itu termasuk pasar konkret. Kalau pasar abstrak, itu berarti tidak ada wujudnya, tapi kegiatan transaksi jual beli itu ada. Contohnya online shop, bursa efek. Bursa efek itu juga termasuk perdagangan jual beli. Karena tidak ada wujudnya, tapi kegiatan jual beli itu ada. Ya, itu ada 2 macam. Kemudian apa ya, ini nggak usah deh, terlalu banyak. Nah, bentar, menentukan market potensial dan market share. Pada dasarnya, market share adalah persentase pasar atau konsumen yang didata oleh perusahaan dari pasar spesifik atau suatu industri. Jadi para pemasar harus dapat menerjemahkan dan memasukkan target penjualan ke dalam market share ini, yang akan digunakan untuk menunjukkan apakah perkiraan akan dicapai dengan tumbuh bersama pasar atau dengan merebut pangsa pasar dan pesaing yang ada. Ya, jadi ini tuh menentukan persentase pasar, kegiatan pasar. Kalau pangsa pasar ini merupakan bagian dari pasar yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, begitu juga potensi yang tersedia. Market share atau pangsa pasar adalah bagian dari semua permintaan untuk barang yang mencerminkan kelas konsumen berdasarkan segmen pasarnya. Ya, itu untuk pengertian market share. Oh, ini salah. Nah, masuk ke konsep pemasaran. Konsep pemasaran. Pengertiannya dulu ya, kita masuk ke pengertian. Pemasaran atau bahasa Inggrisnya marketing. Biasanya di perusahaan itu ada staff marketing yang memasarkan produknya mereka, produk suatu perusahaan. Marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk. Ya, suatu produk atau layanan yang mereka punya. Dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen. Ya. Jadi biar tahu, kita tuh tahu kalau ada strategi marketing atau strategi pemasaran itu produk tuh jadi diperlihatkan oleh kepada konsumen. Seperti iklan contohnya. Itu bisa termasuk ke strategi pemasaran. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan bisa didapatkan. Ya. Nah, di sini di pemasaran pun ada manajemennya, harus di-manage. Ini dari pakar para ahli menurut Philip Kotler. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuannya kan sudah mendapatkan keuntungan dan produk mereka terjual. Ya, ini sangat bergantung pada perancangan organisasi yang menawarkan dalam hal target. Ya, marketing memang tujuannya target, ngejar target. Banyak kadang orang-orang marketing tuh stres mereka tuh. Dealer-dealer motor tuh yang staff marketing itu mereka stres karena pandemi ini merosot gitu penjualan mereka. Kayak mobil, penjualan mobil, motor itu merosot. Apalagi di tahun 2020 itu mereka kelabakan. Ya, jadi bisa dilakukan dengan cara promosi harga, komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk menginformasikan, memotivasi, dan melayani pasar. Itu dari manajemen pemasaran. Kemudian pemasaran, strategi pemasaran. Ada 3 langkah utama bisa dilihat di PPT, yaitu yang pertama segmentasi pasar atau segmenting. Ya, tindakan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda-beda yang mungkin membutuhkan produk-produk dan atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Jadi maksudnya ini tuh targeting, segmentasinya ke kalangan bawah, menengah atau atas. Itu perlu. Misalnya membuat apa ya? Makanan, produk makanan, cepat saji. Itu homemade misalnya. Tapi range harganya itu kisaran 40.000 sampai 50.000. Nah, itu masuknya ke segmentasi kalangan atas.
gitu untuk makanan. Harga segitu misalnya di target perusahaan. Jadi, ataupun misalnya dalam satu perusahaan itu mereka buat 3 segmentasi. Dari bawah, dari kalangan bawah, menengah sampai atas itu mereka punya standar masing-masing. Harganya pun berbeda-beda. Kemudian penentuan pasar sasaran, targeting, yaitu suatu tindakan yang mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut. Itu yang tadi. Jadi targetnya mau kalangan bawah, menengah, atau atas. Dan harganya pun berpengaruh. Segmentasi pasarnya mau seperti apa dan target pasarnya mau kemana, gitu ya. Kayak misalnya barang-barang branded itu yang di mall-mall, itu yang kayak dipakai artis itu kayak tas, misalnya tas Coach, Guess, yang kayak gitu itu masuknya ke kalangan atas, ya. Kemudian penempatan produk atau positioning, yaitu tindakan untuk menempatkan posisi bersaing produk dan bauran pemasaran yang tepat pada setiap pasar-pasar. Dia harus sesuai ya produk yang dijual kepada target pasarnya mau seperti apa. Gitu. Lanjut. Ada jenis-jenis branding. Ya. Jadi kalau misalnya produk kita mau diketahui oleh halayak ramai, masyarakat, kita harus punya personal branding atau ke product branding. Kalau kita mau menjual kita, maksudnya kayak influencer itu personal branding mereka. Misalnya content creator deh, content creator yang tentang make up misalnya, beauty vlogger biasanya. Nah itu mereka personal brandingnya buat konten tiap hari, di-share di IG, di TikTok, ya kan sekarang lagi booming-boomingnya itu ya. Jadi mereka brandingnya kuat, personal brandingnya kuat. Kalau misalnya barang, produk dan lain harus memiliki target pasar dan nama atau merek kalau misalnya barang. Contohnya tadi yang sabun cuci piring itu mereknya ada. Jadi biar terkenal, biar dikenal oleh masyarakat, harus ada namanya. Ya. Jadi branding ini juga untuk iklan sebagai iklan jangka panjang. Untuk membantu produk atau lain menjadi lebih menarik dan terkenal. Bisa di apa ya? Itunya desain produknya itu bisa lewat situ, desain produknya yang menarik, yang eye catching, bisa dilihat sama halayak ramai tuh, wah menarik, saya pengen beli gitu. Ketika pandangan pertama tuh, aduh lucu ya gitu, menarik untuk dibeli. Jadi konsumtif para konsumen itu. Kemudian branding itu bisa menggunakan iklan siaran, misalnya di TV contohnya. Kalau zaman dulu di TV, di radio. Kalau sekarang bisa di media platform manapun. Bisa iklan ads, itu di IG itu bisa. Jadi kita bayar ke pihak Instagram, nanti iklan kita, produk kita muncul. Kalau di story itu, di Snapgram, itu biasanya suka ada kan iklan. Kita lihat story teman kita, swipe itu ada biasanya iklan-iklan produk. Nah, itu bisa di situ. Atau di TikTok pun bisa. Jadi di FYP kalau anak-anak zaman sekarang itu di TikTok. Di YouTube pun sama. Kalau kita mau buka video, itu nanti bakal muncul iklan gitu. Jadi nggak hanya melalui media TV saja, TV atau radio atau media cetak. Itu pun bisa. Sosial media pun sekarang sangat berkembang pesat sekali untuk branding ya. Kemudian lanjut internet atau online yang tadi udah dibahas ya. Internet bisa dalam YouTube, media platform sosial media, atau misalnya endorse. Zaman sekarang ini endorse lagi kuat-kuatnya influencer di Instagram, di TikTok, artis-artis juga mereka menjajakan produk-produk para pebisnis. Jadi diuntungkan kedua belah pihak. Mereka bayar ke para influencer dan produk mereka dikenal karena mereka banyak followers, banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya, bisa dilihat barang-barangnya. Jadi berpengaruh. Sebenarnya memang untuk endorsement itu pengaruh atau tidaknya itu dilihat dari kualitas barangnya juga. Produk yang dijualnya itu apa? Target pasarnya gimana? Jadi harus dilihat juga kita kalau misalnya mau endorse ke salah satu pihak,
ini mereka kalangannya kalangan mana? Apakah anak perempuan semua? Atau laki-laki? Atau anak-anak kecil misalnya? Atau ibu-ibu, kalangan emak-emak? Gitu. Jadi harus tahu target pasarnya juga. Untuk sistem endorsement juga, seperti itu. Analisis pesaing. Ya, pasti ya, di dunia bisnis itu kompetitor tuh ada. Pesaing tuh pasti ada. Dalam segi dunia kuliner, maupun dunia otomotif, pokoknya semua bisnis itu pasti ada analisis pesaing. Makanya ada pesaingnya, makanya harus dilakukan analisis supaya bisnis kita itu tetap on top, berada di atas, ya, tidak tertinggal jauh, tidak tertinggal jauh. Analisis pesaing adalah bidang analisa strategis yang spesialisasinya dalam pengumpulan dan analisis informasi tentang perusahaan pesaing. Ya, ini merupakan taktik penting untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pesaing. Ya, jadi harus punya timnya kalau bisa di dalam suatu perusahaan atau misalnya kita membuat bisnis itu penting ya. Jadi kita bukan mau mencontek ya istilahnya. Jadi melihat target pasar, kita pesaing kita tuh seperti apa, kita harus melakukan apa gitu. Jadi harus tahu kompetitor kita tuh seperti apa. Kemudian analisis ini sepenuhnya legal ya, boleh dilakukan karena hanya mengumpulkan sedikit informasi yang tersedia secara publik. Bisa dari media sosialnya misalnya, itu mereka keuntungannya apa sih? Ataupun dari segi brandingnya kayak gimana, mereka memasarkan produknya seperti apa, itu bisa dilihat dari situ. Ya, di googling juga bisa menemukan informasi, data-datanya pasti ada. Gitu. Jadi membandingkan dengan produk kita. Aduh, kekurangan kita, produk kita apa? Bisa dilihat di analisis pesaing. Kemudian monitor strategi media sosial pesaing kamu. Nah, ini juga penting. Makanya ada admin sosial media. Itu tuh harus ada gitu. Harus ada yang megangnya analisis media sosial itu. Contohnya kayak di perusahaan-perusahaan makanan gitu, yang di kuliner misalnya, itu ada strategi sosial medianya mereka. Kalau misalnya posting di Instagram itu menarik gitu postingan-postingannya. Ya karena itu ada timnya. Mereka sekreatif mungkin untuk memasarkan produk mereka, mulai dari desain, terus captionnya, perkataan-perkataannya yang menarik, story, bikin promo, giveaway, dan lain-lain. Itu bisa dimonitor di media sosial. Ya. Lanjut. Analisis bagaimana pesaing memasarkan produk. Bisa dilihat ini, ada 4 cara. Kalau di dalam foto ini ada melalui video media, di TV, masukin iklan, atau foto di Instagram, itu dipasarkan melalui TikTok Ads, ataupun Instagram, iklan, kemudian di majalah misalnya, atau koran. Tapi lebih cepat sekarang tuh di sosial media menurut saya. Karena langsung tersebar luas. Kalau misalnya kita mau memasarkan produk itu cepat sekali. TikTok apalagi itu lagi booming-boomingnya sekali. Dan news media atau di koran ya, bisa itu memasangkan produk atau membrandingkan produk kita. Ya, itu bisa dilihat dari situ. Kemudian mengetahui harga produk pesaing, itu juga penting. Ya, strategi penetapan harga menjadi salah satu aspek penting dalam bisnis dan kerap menjadi suatu keunggulan. Ya, oleh karena itu strategi analisis pesaing selanjutnya harus mengetahui berapa harga yang dipatok oleh mereka. Jadi kita bisa ancang-ancang, kita mau matok harga dengan kualitas barang kita yang segini, kita harganya mau berapa? Dengan melihat para kompetitor. Gitu ya. Untuk menetapkan harga yang wajar, kita bisa melakukan beberapa identifikasi ya, dengan mengenali target pelanggan, apakah si pelanggan ini berasal dari ekonomi yang tadi rendah, menengah, atau atas. Ya. Kalau misalnya mereka ada di kalangan yang tidak bermasalah membeli produk kita yang mahal dan dengan kualitas yang baik, ya udah. Makanya kita sebelumnya itu harus ada targeting pasarnya mau yang seperti apa, mau ke kalangan mana, gitu.
Nah, kemudian lakukan analisis SWOT. Ya, di strategi pemasaran. Analisis SWOT. Ini tuh singkatan, ada 4 berarti ya. Analisis SWOT itu singkatan dari strengths atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, dan threat. Opportunities, kelebihan, dan threats. Kamu harus mencatat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari pesaing Anda untuk mendapatkan pandangan dalam merancang strategi bersaing. Jadi, kita juga harus melakukan analisis SWOT di bisnis kita itu kekuatannya apa, atau keunggulan, kelemahannya apa, itu harus dirinci. Harus tahu. Kemudian peluangnya di segmentasi pasar seperti apa, dan ancamannya. Berarti para kompetitor. Oh, berarti kita udah melakukan produk nih. Sama misalnya sama para kompetitor. Kita harus muter otak lagi. Gimana caranya biar menarik para konsumen untuk membeli produk kita. Bisa dengan cara kuesioner, gunakan beberapa pertanyaan, sebagai contoh yang saya ini tulis di PowerPoint ini, apa hal yang membuat persaingan lebih baik dalam hal produk, pemasaran konten, media sosial, dan lain-lain. Kemudian di mana letak keunggulan pesaingmu yang tidak kamu miliki? Bisa itu. Kelemahan mereka apa? Boleh analisis SWOT di bisnis kita ataupun di bisnis kompetitor, para kompetitor. Kemudian apa hal yang produk kita tuh yang lebih unggulnya apa? Keunggulannya apa? Itu harus dicek juga. Di bidang apa kamu akan menganggap pesaing ini sebagai ancaman? Itu juga bisa. Kemudian apakah ada peluang di pasar yang diidentifikasi pesaingmu? Ya, jadi analisis SWOT ini penting untuk menjalankan bisnis kita ke depan. Karena harus diperhatikan juga, takutnya nanti ada permasalahan ketika kita sudah terjun ke dalam dunia bisnis itu, analisis SWOT itu penting. Ya. Lanjut ke aspek teknik dan operasi. Ya, ini ada bagan. Bentar, strategi bisnis. Ini ada strategi bisnis. Kemudian dari analisis internal, eksternal, misi operasi, kemampuan khusus operasi, tujuan operasi, kebijakan operasi, kebutuhan taktikal, dan hasil. Jadi awalnya itu strategi bisnis yang mana nantinya kita rancang dulu di strategi bisnis itu. Ya, kita merancang, menjelaskan bagaimana bisnis itu dapat bersaing di strategi bisnis. Perubahan lingkungan misalnya yang terjadi setiap saat menuntut pesaing atau perusahaan untuk melakukan penyesuaian di strategi bisnis, ya. Kemudian analisis internal. Analisis internal berarti dari dalam perusahaan kita, internal. Kalau eksternal berarti dari luar. Itu dilakukan analisis juga bagaimana input dan memformulasikan strategi operasi dan strategi bisnisnya seperti apa. Gitu ya. Analisis eksternal diarahkan pada identifikasi terhadap peluang dan ancaman operasi perusahaan karena adanya perubahan-perubahan faktor dari lingkungan eksternal seperti persaingan, ekonomi, teknologi, informasi, politik, tuntunan konsumen. Keinginan konsumen biasanya kan lagi trendingnya apa, lagi viralnya apa. Itu harus tahu. Itu berarti dari analisis eksternal. Kalau internet dari diri kita, bisnis kita di dalamnya. Ya. Kemudian lingkungan internal itu dapat mempengaruhi strategi operasi melalui kelengkapan dan keterbatasan SDM. Ya, jadi SDM itu penting. Budaya perusahaan, lokasi, fasilitas, dan sistem pengawasan. Makanya harus tercipta lingkungan kerja yang baik. Jadi para pekerja pun, para SDM pun bisa menghasilkan suatu produk untuk bisa dipasarkan dengan baik. Kalau mereka senang mengerjakan itu. Kemudian misi operasi, misi perusahaan maksudnya. Jadi dalam suatu perusahaan itu pasti memiliki visi dan misi, ya. Ingin menargetkan
menjual produk sebanyak-banyaknya biar laku, mendapatkan profit, itu harus ada visi dan misi yang jelas. Kemampuan khusus operasi, menciptakan operasi apa yang unggul secara relatif dari pesaing. Ya, jadi harus tahu, dan kemampuan ini harus terkait dengan misi operasi dan tujuan operasi. Terdapat 4 tujuannya ya. Yang pertama biaya, kualitas, fleksibilitas, pengiriman, dan pelayanan. Meliputi biaya produksi, biaya penyimpanan persediaan, dan biaya lain karena penggunaan sumber daya. Itu termasuk ke biaya operasi. Nah, dari kebutuhan ini termasuk di dalam kotaknya termasuk kebutuhan taktikal. Jadi kebutuhan dalam suatu perusahaan ini ada kebijakan, ada tujuan, kemampuan khusus, misi digabungkan dari satu kebutuhan taktikal maka menghasilkan output atau hasil, ya. Seperti itu. Nah, ini yang penjelasan tadi. Ini juga sama. Nah, menentukan posisi perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat. Positioning bahasa Inggrisnya. Menentukan posisi perusahaan. Jadi kita harus tahu kebutuhan masyarakat itu sekarang itu lagi membutuhkan apa sebenarnya. Kalau misalnya kita mau merancang bisnis ya, ataupun kalau misalnya kita sudah mempunyai bisnis, produk apa nih yang mau kita luncurkan gitu, yang bisa mengcover keinginan para masyarakat atau konsumen. Yang pertama ada perbedaan atau difference, perbedaan dengan para kompetitor. Kemudian keuntungannya apa dalam membeli produk kita, manfaat atau benefit yang membuat konsumen selalu ingat dengan suatu produk. Ya, jadi makanya branding itu sangat-sangat penting ya. Sederhananya yaitu bagaimana perusahaan dapat mendefinisikan identitas dan kepribadian perusahaan dalam benak konsumen. Itu misalnya apa ya? Iklan produk ada manis-manisnya, itu apa? Produk apa coba? Le Mineral. Nah, Le Mineral. Terus itu berani kotor itu baik. Contohnya itu produk apa? Slogan apa tuh? Rinso bukan sih? Nah, iya Rinso, benar. Jadi dengan adanya slogan, hanya slogan pun masyarakat sudah tahu, oh itu produk Rinso. Oh, itu Le Mineral. Minumannya ada manis-manisnya. Nah, itu salah satu strategi pemasaran dan itu berhasil. Kadang kita kalau misalnya membeli air mineral itu ngomongnya aqua. Aqua dan aqua dan aqua, ya kan? Jadi memang udah di mindset para masyarakat itu tertanam kalau air mineral itu aqua karena memang sudah lama dan strategi pemasarannya bagus gitu. Terpercaya berarti. Dipercaya oleh masyarakat. Ya, strategi pemasaran, positioning menuntut perusahaan untuk menemukan cara dalam merebut kepercayaan pelanggan. Ya, selain itu dalam positioning perusahaan memberikan sebuah janji kepada konsumen. Janji itu harus ditepati dan kemampuan perusahaan untuk menepati janji merupakan bagian yang vital dan strategi. Ya, jadi demi mendapatkan simpati masyarakat atau misalnya loyalitas masyarakat dalam membeli produk kita harus gembar-gembor banget gitu. Harus strategi pemasarannya baik. Gitu ya. Contohnya yang tadi yang branding besar itu yang kayak Rinso, Le Mineral, Indomie, mie goreng pun sama. Mie yang enak apa? Indomie. Kalau yang kompetitor lainnya kadang tidak tersebut gitu. Lanjut, dalam mengkomunikasikan positioning atau posisian sebuah produk, perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor di bawah, harus kreatif pertama, makanya harus ada tim kreatif. Ya, simplicity, komunikasi yang disampaikan harus sesederhana dan sejelas mungkin. Komunikasinya harus diperbaiki, konsisten dan fleksibel. Ya, own, dominate, protect. Dalam komunikasi perusahaan harus memiliki satu atau beberapa kata ampuh di benak pelanggan. Nah, yang tadi kayak slogan tadi, ada manis-manisnya. Pucuk-pucuk itu kan apa? Teh pucuk. Berani kotor itu baik. Apalagi tuh yang Pantene juga, itu kan di benak masyarakat tuh sangat tertempel shampoo itu. Ya. Kemudian user their language.
dalam mengkomunikasikan positioning perusahaan harus menggunakan bahasa pelanggan, ya, mengajak para konsumen untuk membeli, tapi secara tersirat, nggak ayo beli gitu. Jadi ada triknya gitu. Mereka mengiklankan produk sesuatu ada triknya. Bahasanya promosi, tapi secara tersirat, gitu ya. Nah, pengertian dan filosofi manajemen ini sebentar lagi untuk materinya. Manajemen ya. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi. Ini salah satu dari para ahli Stoner and Wankel tahun di bukunya 1986. Ya, jadi manajemen tidak luput dari pengorganisasian, pengendalian. Ya, ini juga manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, perencanaan. Dari Terry 1982 bisa dibaca. Kemudian ini saya mencantumkan 4 sumber dari para ahli. Ini yang bahasa Inggrisnya yang tadi, management is process of working with and through individual and group and other resources to accomplish organization goals. Jadi goals-nya sama, gitu ya. Memanage, mengkoordinir, entah waktu, biaya. Kalau dalam organisasi pun sama, entah bukan hanya organisasi, perusahaan pun sama. Kalau kita di himpunan misalnya, di kampus itu kan memanage, melatih memanage waktu, manage kegiatan dan lain-lain. Ya. Ini ada bagian juga filosofi manage. Jadi poin pentingnya mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, memimpin. Nah, manajemen secara etimologi adalah seni melaksanakan dan mengatur. Ya, mengatur. Jadi kalau tanpa manajemen itu ya berantakan. Makanya kalau di perusahaan itu ada manajer, ya itu fungsinya untuk memanage. Dan itu manajemennya juga ke bawahnya banyak. Ada manajemen MSDM, kemudian produksi, konsumsi, dan lain-lain itu ada ke bawahnya. Manajemen juga dipandang sebagai disiplin ilmu yang menganjurkan proses mendapatkan tujuan organisasi dalam upaya bersama dengan sejumlah orang atau memberi masukan organisasi. Ya. Ini kurang jelas kalau di sini. Nanti saya share ya untuk PPT-nya. Nah, yang terakhir, materi terakhir ini refleksi komunikasi dan pemasaran. Nah, dalam menjajakan atau mempromosikan suatu bisnis itu atau produk, kita harus menguasai dulu teknik komunikasinya juga, ya. Apalagi yang marketing itu harus komunikasi dan teknik pemasarannya harus dikuasai, harus baik, ya. Nah, ini bisa dilihat ada bagan unsur komunikasi, atau komunikator. Kalau misalnya kita ingin berbicara atau sebagai narasumber, komunikator itu sumber atau source, ya. Kalau yang menerima pesannya berarti komunikan, penerima pesan dari komunikator. Nah, si komunikator ini membawa pesan atau message, ya, membawa pesan atau message yang isinya berupa ide, pemikiran, gagasan maupun perasaan, ya. Jadi dalam bisnis pun harus ada ide, pemikiran, gagasan, dan perasaan. Itu dalam suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, komunikator itu harus punya kredibilitas ya. Harus adaptif. Adaptif itu apa? Adaptif itu gampang beradaptasi. Ya, dapat beradaptasi dan menyesuaikan. Ya gak mungkin kalau misalnya orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik itu kemungkinan besar adaptasinya kurang, beradaptasi di lingkungan barunya kurang. Ya, jadi seorang komunikator itu harus mempunyai sikap adaptif, dapat beradaptasi di lingkungan manapun dengan kondisi apapun dan bertemu dengan siapapun harus adaptif, beradaptasi.
ya. Kemudian bersifat deduktif. Deduktif induktif berarti deduktif itu dari pesan yang umum ke khusus, kalau induktif dari khusus ke umum. Itu harus dikuasai juga, ya. Kemudian paham dan mengembangkan konsep. Paham dan mengembangkan konsep, kalau bisa nggak hanya paham aja, menciptakan konsep juga, gitu ya. Jadi dalam seorang komunikator itu harus seperti itu. Maka kalau misalnya komunikator udah mengaplikasikan atau menerapkan sifat-sifat seperti ini, yang dibulatkan ini, menghasilkan verbal comprehension. Verbal comprehension itu apa? Pengemasan katanya baik. Jadi kita nggak, kalau berbicara itu tidak gelagapan. Karena sudah terbiasa. Jadi verbal comprehension-nya itu baik. Pemilihan katanya baik. Ya. Kemudian word fluence, perkataannya, kata-katanya yang disampaikan itu lancar, memori itu ingatannya kuat. Kemudian perseptual dan reasoning, dia luas. Pandangan terhadap sesuatu itu luas. Karena emang dia banyak membaca. Komunikator itu harus up to date. Harus bisa masuk ke kalangan manapun. Kalau reasoning tahu tentang konsep-konsep dan paham, gitu ya. Jadi dapat menghasilkan seseorang yang komunikator atau cerdas, ramah. Dari hasil ini verbal comprehension ini dapat menghasilkan komunikator yang cerdas, ramah, karismatik, dan inspiratif. Nah, dari sini sebelumnya itu kita dari bawah dulu ini, business fact ke atas. Kalau kita mau melancarkan bisnis kita, itu harus ada prosedurnya dulu. Mencari prosedurnya dulu, didapatkanlah data. Kita cari prosedurnya dulu, didapatkan data. Dari data, cari konteksnya apa. Didapatkanlah informasi. Dari kumpulan data itu, dapat informasi, menjadi informasi. Kemudian dari segala informasi yang telah didapat, ditambah experience atau pengalaman. Pengalamannya sudah banyak, dapat knowledge, pengetahuan. Ya, dapat knowledge atau pengetahuan, dan dari pengetahuan itu kita aplikasikan ke intelijensi, jadi bisa tanggung jawab atau wisdom. Ya. Kalau zaman sekarang ini di era 4.0 harus punya manajemen yang baik gitu ya. 4M plus I. Ada yang tahu 4M plus I? Kalau dalam bisnis itu harus punya 4M plus I. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? M plus itu material, mesin, money, make, and informasi. And information, kalau bahasa Inggrisnya itu. Materialnya harus ada. Bahan baku berarti ya. Mesin. Mesin itu berarti alat produksinya. Money, berarti modalnya harus ada. Dan informasi, information. Harus ada, harus tahu juga informasi yang ada di para kompetitor. Ya, jadi harus mengedepankan atau menjadi komunikator yang baik. Nah, search of credibility menurut Aristoteles atau ethos, etika. Good sense, ya, di sini ada good sense, berarti punya keinginan yang baik, selera yang baik. Dalam seorang komunikator itu harus good sense, selera yang baik, kemudian memiliki good moral karakter moralnya harus baik, dan goodwill. Ya. Punya itikat baik, dapat dipercaya, punya kecakapan dan kemampuan. Nah, itu salah satu unsur-unsur atau yang harus dimiliki oleh seorang komunikator. Harus punya kredibilitas ya untuk menjadi seorang komunikator. Kemudian nih, proximity.
kedekatan, harus dekat. Kayak influencer aja misalnya, seleb Instagram atau seleb TikTok itu kan mereka kadang live misalnya, atau menyapa para followersnya biar apa? Biar dekat dengan para followersnya. Harus ada kedekatan itu, biar personal branding mereka itu tidak luput. Mereka tetap interaksi. Kemudian similarity, persamaan ya. Misalnya kalau gedang di orang Sunda tuh pepaya, ya pengertiannya buah. Kita analogikan buah aja. Buah itu kalau di orang Sunda itu pepaya. Tapi kalau di orang Jawa apa coba gedang? Pisang. Beda mereka. Sama penyebutannya tapi beda makna. Itu similarity. Atraktif. Terus atraktif. Dan punya kredibilitas yang tadi. Nah, kalau dalam konsep Islam, seorang komunikator itu harus amanah. Sidik, tablik, fatonah. Ya. Sifat-sifat Rasul yang harus sebagai muslim itu harus dimiliki. Kemudian, nah ini yang terakhir. Oh, ada 2 slide lagi. Konsep strategi pemasaran. Nah, yang pertama yang harus dilihat itu attention. Attention itu apa? Perhatian atau pengumuman, istilahnya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu. Attention itu pengumuman atau perhatian. Tahapan di mana kita harus bisa membuat para konsumen sadar akan keberadaan produk kita. Jadi harus dikenalkan dulu. Kalau misalnya tidak dikenalkan, ya mana tahu masyarakat kalau kita punya produk bagus gitu. Kemudian interest. Dari attention, kita sudah mengenalkan produk, muncullah rasa interest, keinginan, ketertarikan. Nah, tahapan ini lebih dalam, memberikan informasi produk. Oh, misalnya ini produk sabun. Bagus nih produknya. Atau ininya, packagingnya bagus. Lihat deh, ini apa fungsinya. Buat melembutkan kah, mencerahkan. Jadi kan mereka inisiatif ingin tahu gitu. Membujuk juga dan mampu memberikan alasan kenapa konsumen harus membeli produk ini. Muncullah rasa ketertarikan, pengen beli, desire, tahap hasrat atau berniat, ingin memiliki barang itu. Setelah interest, tertarik nih pengen beli, jadi pengen beli deh, pengen beli banget. Jadi nggak bisa ditolak desire itu. Aduh pengen beli banget, pengen kepikiran sampai kepikiran. Kan suka kayak gitu kalau misalnya, apalagi perempuan tuh. Misalnya di Shopee, masukin keranjang nggak di check out. Ya kan? Ngaku. Udah dipikirin, mau beli ini, nggak di check out. Nah, itu berarti udah ada ketertarikan. Ada niat untuk membeli. Ya. Nah, kita prioritaskan aja, mau yang beli yang ini. Nah, kemudian dilakukan action. Actionnya udah berarti dibeli. Oh, ini udah cocok nih, produk ini, sabun melembutkan, mencerahkan, bagus, beli deh, gitu. Ya, jadi membutuhkan aksi beli atau action. Tahapan di mana si konsumen agar mengambil tindakan untuk mulai membeli produk kita sekarang. Atau misalnya kalau pusing, analoginya kayak kita mau deketin pasangan deh. Ya, misalnya attention. Ini kita suka nih sama lawan jenis. Ini saya sebagai perempuan, ya. Saya sebagai perempuan misalnya suka nih sama laki-laki. Attention berarti harus tahu dia tuh keberadaan saya tuh ada di sini, gitu. Tahu saya tuh hidup di sini gitu. Dia tuh harus tahu kalau saya itu ada. Makanya dibuatlah setelah dia tahu kalau saya itu ada, dibuatlah interest. Tertarik, saya membuat dia tertarik gitu. Dibuat tertarik bagaimanapun caranya. Desire. Nah, dari situ mereka berniat untuk pengen memiliki gitu. Dan akhirnya action gitu. Entah dinikahin atau menjadikan pacar dan lain-lain. Itu seperti analogi pasangan ya. Nah, dari attention ini jadi sadar, awareness, dan knowledge atau pengetahuan. Berarti tahu, sadar, oh ada produk ini. Jadi mengetahui kalau ada produk yang bagus nih, sabun ini bagus. Sadar, oh
ada produk sabun bagus nih, pengetahuan, oh ini untuk melembutkan, mencerahkan kulit, mengatasi beruntusan, dan lain-lain. Misalnya gitu. Oh, setelah dicoba produknya, liking, suka, aduh suka nih produknya. Aduh kok jadi lembut nih, beneran lembut ke kulit saya gitu. Kemudian dipilih preference memilih produk itu. Jadi timbullah yakin atau kepercayaan, loyalitas dari konsumen untuk repurchase, beli lagi. Nah, dari situ udah yakin, percaya, udah nih, bagus nih produk. Akhirnya membeli lagi, repurchase. Nah, itulah pentingnya loyalitas konsumen untuk produk kita, gitu. Yang terakhir, ini ada komunikasi. Komunikasi terdiri dari informing, menginformasikan, ya. Informasi, persuading, reminding, mengingatkan. Ya, informing itu masuk kognitif kalau di psikologinya. Ya, dalam ilmu psikologi maksudnya responnya kognitif. Kalau persuading itu afektif. Kalau reminding atau mengingatkan itu konatif responnya. Hasilnya itu attention yang tadi. Wah, saya tahu ada produk ini gitu. Kalau afektif itu interest real act. Jadi tertarik untuk membeli produk itu. Dan dibeli akhirnya. Kalau konatif itu follow up. Jadi yang orang-orang yang repurchase itu follow up terus-terusan. Jadi konsumennya nggak beli, maksudnya nggak kabur, tetap membeli produk itu. Gitu. Nah, dari follow up itu ada loyalitas, membeli produk terus-terusan, ada rasa kepuasan, satisfaction. Karena sudah melekat di pikiran, di hati, dan dibeli. State of hand, mendapatkan kepuasan dari konsumen. Tahapan akhir di mana konsumen merasa puas dengan produk kita, dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk kita lagi, repurchase itu namanya. Jadi kadang kita misalnya udah beli, misalnya mie, contohnya ya, kita contoh mie lagi, Indomie. Saya mau beli mie Indomie lagi, karena memang enak, misalnya gitu ya, sesuai selera. Karena kita percaya kalau mau beli mie itu harus Indomie, gitu. Loyalitas konsumen itu ada dalam satu produk itu. Jadi memang branding itu sangat penting untuk menciptakan loyalitas. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari perkuliahan sore hari ini. Silahkan. Masih ada waktu nggak? Ya, masih ada, Bu. Enggak, boleh. Ya, silakan rekan-rekan. Bisa ada yang mau nanya. Ini sampai jam berapa? 15.15, Bu. 17.15. Ya, mohon maaf. Oke, ada waktu 10 menit. Ya. Kalau ada yang mau nanya, boleh. Kalau udah paham, ya udah dicukupkan aja gitu. Enggak. Boleh Bu izin bertanya? Boleh, silahkan. Siapa namanya? Mana ya? Enggak kelihatan. Ya, Bu, Samsul Hidayat, Ibu. Oh iya. Terdengar Ibu? Iya, Nggak pakai headset terdengar. soalnya. Iya, silahkan. Menarik sekali kalau kita bicara mengenai bisnis. Tadi selintas membahas mengenai personal branding dan produk branding. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, apa sih yang harus kita dahulukan gitu? Apakah harus personal branding dulu atau produk branding dulu gitu? Karena kalau saya ketahui dan kita belajar daripada fakta yang di lapangan seperti yang kasusnya Ade Londok itu sebetulnya yang odading itu nggak laku-laku amat yang sebelumnya itu. Iya. Cuman karena memang
memang ada si Adelondok itu yang memviralkan, itu penjualannya jadi sangat membludak gitu. Bahkan sampai membelinya aja itu harus pakai nomor antrian gitu. Cuman ya seiring dengan waktu ternyata meredup kembali gitu. Kemudian kasus yang lain mungkin seperti produknya AHA, Atta Halilintar. Ya. Nah itu juga kan dia juga membludak gitu. Kalau yang saya lihat kayaknya itu lebih ke personal branding dulu. Tapi ada juga merek yang lain gitu, produknya dulu gitu yang didahulukan gitu. Menurut Ibu ini gimana? Pentingnya gimana gitu, di mana gitu? Apa yang harus didahulukan oleh kita selaku pelaku bisnis yang baru akan memulai lah gitu? Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Ada yang lagi yang mau nanya mungkin? Biar sekalian. Boleh izin bertanya, Bu? Boleh. Siapa namanya? Mana? Saya Yunus Ramdhani. Ya. Dalam studi kelayakan bisnis, apa kita perlu, Bu, memperhatikan dari segi legalitas suatu produk untuk menunjang bisnis kita, Bu? Mungkin itu saja. Legalitas. Ya, betul. Ya. Ada lagi? Ditampung dulu deh. Satu lagi deh. Bisa ada yang mau nanya. Ada lagi yang mau nanya? Oke, mungkin 2 orang aja ya. Yang tadi saya jawab ya untuk 2 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah didahulukan personal branding terlebih dahulu atau produk branding gitu ya? Sebenarnya itu tergantung. Ya, kasusnya itu juga beda. Kalau kita lihat AHA atau Atta Halilintar itu awalnya dia kan YouTuber. Dia emang mengedepankan personal branding dulu. Dia ingin mengenalkan dirinya gitu sebagai seorang YouTuber. Gitu kan. Awalnya mereka dia tuh nggak menjual suatu produk awalnya kan, hanya membuat konten. Membuat konten kayak vlogger, kayak vlogging gitu tiap hari buat upload di YouTube dan lain-lain. Nah, karena dia semakin hari semakin terkenal, maka dia mengambil kesempatan itu karena dia sudah terkenal untuk membuat suatu produk. Jadi lebih mudah sebenarnya. Kalau misalnya personal brandingnya memang sudah terkenal awalnya gitu. Makanya kalau influencer itu kalau awalnya sudah terkenal, itu dalam memasarkan produk itu lebih mudah sebenarnya gitu. Jadi mereka nggak perlu endorse ke artis-artis lain karena mereka dia sudah terkenal gitu. Karena memang dia sudah terkenal. Ataupun misalnya menjajakan produk atau promosi di iklan-iklan saja gitu. Jadi untuk kalau yang kasus Adelondok itu yang Odading itu strategi pemasarannya memang bukan personal branding dia awalnya. Kan beda orang gitu maksudnya. Karena dia mempromosikan si Cakwe Odading Mang Oleh itu jadi viral karena dia yang ngomong kasar itu, jadi diundang di TV dan lain-lain. Jadi sebenarnya emang personal branding itu penting, bisa didahulukan karena memang lebih memudahkan untuk produk brandingnya itu sendiri gitu, daripada kita dari bawah produk branding itu untuk memasarkan. Tapi meskipun kita tidak mau menjual diri kita, maksudnya personal branding, itu bisa pakai produk branding dengan cara iklan, terus endorsement dan lain-lain. Jadi kita
meminta tolong jasa orang lain untuk memperkenalkan produk kita gitu, meskipun bukan kita yang mengenalkan produk kita gitu. Gitu untuk jawabannya. Kemudian yang studi kelayakan bisnis harus ada legalitasnya atau gimana tadi pertanyaannya? Ya Bu, dalam dalam studi Legalitas kelayakan gimana? bisnis, legalitas dalam suatu produk ataupun dalam suatu badan hukum. Oh iya, kalau untuk studi kelayakan bisnis itu ada legalitas badan umumnya juga, badan kepegawaiannya juga. Jadi harus ada legalitas untuk menciptakan suatu produk itu atau berbisnis itu harus ada legalitas dari badan hukum gitu. Jadi segala sesuatunya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Karena apalagi kalau misalnya produknya memang sudah besar, ya itu pasti dinaungi oleh hukum gitu. Jadi penting ya. Jadi menurut saya yang tadi yang pertanyaan pertama itu personal branding atau product branding sebenarnya itu dua hal yang rada berbeda. Tapi kalau dibantu dengan personal branding terlebih dahulu, product branding dia akan muncul gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau mengatakan pendapat lagi dari dua pertanyaan ini? Silahkan, saya beri kesempatan biar berbicara. Jadi pentingnya itu personal branding dulu atau product branding dulu? Ada yang mau mengutarakan pendapat? Boleh, silahkan. Siapa nih? Menurut Syamsul gimana? Setelah yang saya jawaban tadi, pendapat Syamsul gimana? Mending personal dulu atau produk dulu nih? Kalau menurut saya rasanya kalau untuk saat ini di mana kalangan kita itu tidak terlepas dari medsos, sepertinya kita memang perlu memviralkan diri dulu gitu. Ya, Karena memang. sedikit-sedikit kalau viral itu nampaknya strategi pemasaran kita itu jitu di situ gitu. Nah, Sedikit-sedikit viral kita langsung dikenal gitu. Kalau misalkan kita hanya fokus di produknya saja, nampaknya akan sangat lama juga karena kompetitor kita sudah banyak yang sudah mendahului kita gitu. Berbeda halnya ketika kita langsung membuat viral lah gitu. Kayaknya orang langsung melihat kita dan disitulah kesempatan kita untuk memperkenalkan bisnis-bisnis kita. Gitu. ya, memang betul. Memang personal branding itu penting karena ya awalnya juga yang kayak kasus Atta Halilintar itu kan awalnya memang dia tidak menjual produk barang gitu. Awalnya kan dia memang seorang YouTuber menjual konten dia. Pengen terkenal dia tuh sebenarnya diri dia. Nah, karena memanfaatkan keeksistensian dia terkenal, dia mikir, oh buat bisnis kayaknya bakalan booming dan memang terkenal. Memang udah banyak yang tahu kan Atta Halilintar, jadi lebih mudah untuk pemasarannya. Entah produk baju, ataupun makanan dan lain-lain. Wah, ini dari YouTuber Atta Halilintar produk ini. Jadi memang personal branding itu penting ya. Seperti itu. Tapi tergantung memang kalau misalnya pengen produk aja ataupun personal branding aja itu tergantung si pembisnisnya mau seperti apa strateginya gitu. Iya, sepakat Bu. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Udah ya, mungkin itu aja. Tadi satu pertanyaan lagi sebenarnya saya tadi. Kalau misalnya ada yang mau bertanya. Udah cukup? Kalau sudah cukup, saya serahkan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Ibu Regina atas materi hari ini terkait dengan studi kelayakan bisnis. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan sore ini dan mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan terima kasih kepada Ibu atas penyampaian materinya. Semoga Ibu sehat selalu. Dan sebelumnya silakan untuk mengisi absen ya untuk rekan-rekan mahasiswa. Yang link yang tadi boleh. Kemudian sebelum mengisi absen kita foto bersama dulu bersama Ibu ya. Boleh on cam semua ya. Ya on cam ya. Silakan.
Belum on cam semua ini. Silahkan. Fitria Nurul Fajriah. Wah, menuju di jalannya Fitria mah. Sok, nusanesna. Poek palih dia makang ya tah. Tesawios, namina ketingali lah. Ya, oke, siap ya. Ini kelihatan HP-nya ada yang disimpan kali. Orangnya gak ada. Ya, oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan. Ya, gaya lain, boy. Boleh. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan semua dan terkhusus Ibu dosen, Ibu Regina, ya salam silaturahmi dari kami dari Institut Madani Nusantara. Semoga kita semua bisa dipertemukan kembali di lain waktu ya. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik Ibu. Punten, Ibu nyuhunkeun nomor HP-na kanggo ngintun materina panginten. Boleh. Ya. Di mana saya? Disebutin aja. Ya, boleh disebutin aja. Nanti saya 089 sebentar, Bu. 089 533 533 274 274 1375. 1375 0895 3327 41375. Nanti saya share, nanti chat aja ya. Nanti saya share PPT-nya sama RPS-nya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Baik, rekan-rekan udah ngisi absen? Udah ya? Belum. Ya, sok diisian lah. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih kembali untuk Bu Regina dan rekan-rekan semua. Salam hangat dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.